wajibun dan wajibun nasfu imam ngangkat imam adil kang adil ibu dadi ana khubar muqaddam yang salus bisa iklan syarat fa'lam kok ngerti sira la hukumil akli ora kok kelan hukum akal. Jadi orang itu wajib terlibat dalam nasful imam. Nah, ana pemilihan presiden atau bupati atau gubernur wajib milih. Lah nek ana sing saleh ya milih sing aqallu dororon apa aqallu dororon. Misale kowe ning NTT kandidat kok kafir kabeh, ya milih sing aqallu dororon bil muslimin apa aqallu dororon bil muslimin tapi tetap wajib milih. Jadi misalnya ngene ya ning NTT misalnya calon gubernur kok kafir kabeh utawa non muslim kabeh. Iki ortodok, orientasinya gedekno gereja. Sing iki Kristen sekuler. Ora roh gereja, pokoke roe sama-sama bangsa Indonesia. Wong Islam wajib milih sing iki. Karena dia tidak punya fanatisme pada agamanya. Paham ya? Berarti ini aqallu dororon bil muslimin karena tidak punya orientasi membesarkan Kristen. Paham ya? Atau sama-sama fasik, iki dosane mateni wong. Paham ya? Iki dosane mau ning klub, ning klub malam. Lah dosa ning klub malam urusane dhewe, tapi nek mateni wong kriminalnya lebih tinggi. Paham ya? Jadi misalnya bodoh-bodoh fasik kita milih sing aqallu dororon apa? Aqallu dororon. Dan misalnya ning Amerika, kowe dadi warga Amerika, presiden sitoke terkenal Islamfobia, sangat benci Islam. Sing sitok sangat liberal. Ora peduli Kristen, Islam, Yahudi padha kabeh. Wong dekne ora tau ngaji, ora tau fanatik gereja, ya kita harus milih ini. Karena lebih tidak ya karena tidak punya orientasi apa-apa. Paham ya? Jadi kemana milih itu tetap wajib. Kadang-kadang ngomong sing ora tau ngaji kon, wah fase kabeh piye? Jadi ngajine rong khatam, fase kabeh milih sing aqalli dororon apa aqalla dororon apa aqalla dororon. Itu kan otomatis kan? Napa? Otomatis. Ya misalnya ngene lah. Kowe iku dhe anak wedok, ana supir fasik. Fasike iku tukang tombok togel. Sisi tok nyuwun sewu fasike iku merkosa. Ya padha-padha ora ono pilihan ya milih bis sing muk tukang tombok. Karena ora ono kaitane mbek pemerkosaan. Ngono kan otomatis milih sing aqalla dororon. Ya jadi kalau sama-sama fasik milih yang madorotnya paling minimal. Ngono kok ora barbar. Mulane wong ojo kuper to. Tetep mikir. Islam itu selalu menyediakan jawaban. Mau karena dalam kaidah fikih jika ada dua mafsadah kumpul maka milih akhaffuhuma dororon paling madorotnya paling minimal. Tetap ada pilihan. Bukan terus kayak tadi kita kan mungkin sebagian saudara kita hidup di NTT. Kan mungkin semua kandidat bupatinya non muslim atau hidup di Papua mungkin semua kandidatnya non muslim. Kan tidak punya pilihan. Terus gak milih ya keliru, tetap harus milih. Tapi milih sing aqalla dororon. Kan kalau aksara nafkan kan gak mungkin wong padha-padha ngono kan. Milih apa? Aqalla dororon. Ya misalnya kok ngene lho. Ditetir omahmu iku nggon ula, sitok nggon ula ijo mek kobra, sing sitok mau ula piton utawa ula tali pijet, ya milih sing awor ula piton. Lumayan kan gendut ngono. Tapi aja sate, maksudnya yo tangganan. Kan ini lebih gak bahaya. Lebih gak bahaya. Lah sama aku kok ora doyan mau piton yo mikir kan. Tapi kan awal kobra atau ula ijo lebih bahaya. Ya, jadi pilihannya itu saya balasnya ya kalau masalah fasik itu pilihannya apa aqalla dororon apa aqalla dororon. Fale samong ora ana apa nasful imam ruknan iku termasuk rukun yuk takut tukang den yakini apa nasful imam fitin dalam agama. Kamu tidak usah memaksakan khilafah atau memaksakan ideal. Mergo nasful imam tidak termasuk ruknan fitin, tidak mendesak Ahmad. Jadi kemana ini loh? Kamu tidak usah memaksakan sistem terlalu. Sistem apa harus apa, nggak perlu seperti itu. Karena nasful imam itu laisa ruknan yuk takut fitini. Mulane kados Mbak Mun nggih fleksibel. Saraku wong alim-alim delok sistem pemerintahan cek republikan, cek mamlakah, kerajaan, cek sistem monarki itu rada fleksibel. Mergo masalah nasful imam dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bi laisa ruknan yuk takut fitini. Jadi kira usah ngotot teman-teman. Falatasi mongkojo melenceng siro an amri sang urusane ad-din al-mubini kang jelas. Jadi sing ra rukun agama mbok itu coba tenani nemen-nemen ora termasuk rukun nek gegerem gak karuan biasa wae napa biasa wae. Nah illa bi kufrin kecuali salah imam nganti kafir fambidan mongko buah sira adaw ing adal kafir. Bahwa monggo dawa yakfina iku nyukupi sapa wana ing kita adahu ing kilarane imam utawa pemimpin wahdahu hale sijine Allah. Allah piyambak sing bakal menolong kita.
Biwairi hada kan saliyane kekafiran la yubakhu ora oleh apa sarfuhu mecat imam. Wale salan ora ana sapa imam yuzalu den mecat sapa imam in uzila lamun ilang wa wasfuhu status sifate imam. Jadi misalnya ngene. Kowe milih bupati atau milih gubernur. Pas mbok milih iku nyuwun sewu gak zina, gak narkoba, gak korupsi. Paham ya? Ternyata di pertengahan jabat dia korupsi. Itu kalau dalam kaidah sunnah tidak harus dipecat. Meskipun boleh, tapi tidak harus. Paham ya? Tidak harus. Karena apa yang mengharuskan dipecat kalau dosanya sampai kufur. Nah, asal ketika awal dia tidak seperti itu. Ya, tapi kalau dari awal seperti itu ya dari awal kamu nggak boleh milih, paham ya? Jadi misalnya ono wong terkenal korupsi, ya dari awal kamu nggak boleh milih. Tapi nak mbok pilih soleh pas proses soleh, boleh tengah-tengah jabat korupsi. Itu dalam agama tidak harus yuzal, ya, tidak harus yuzal. Apalagi nanti kalau di yuzal terjadi fitnah azimah, misalnya dia punya power yang kalau dipecat bikin huru hara, malah sebaiknya tidak usah dipecat. Kalau imamun ghusum khairun min fitnatin tadum. Milihnya apa? La imamun ghusum khairun min fitnatin tadum. Karena mendongkel satu kepemimpinan yang melahirkan fitnah besar luwih apik atau toleransi meskipun dia fasik. Mereka mau ada pemimpin koruptor misalnya, nak gue pecat, ini gue prahara atau gawe tragedi nasional. Tapi nak gue karno paling banter mau korupsi, misalnya seperti itu. Tapi ya syukur-syukur ya agak usah korupsi. Tapi misalnya ini cerita, kan tentu kita mikir kondisi paling lebih buruk, tuh. Lebih ya terutama kita bayangin model-model Timur Tengah kan gitu kan. Misalnya daerah-daerah tertentu ya Saddam Hussein lah dulu zaman cerita Saddam Hussein yang jangan semua Timur Tengah Saddam Hussein lah sudah yang contoh. Dulu Saddam Hussein kan menggulingkan pernapaman, akhirnya terjadi revolusi. Ketika Saddam mikir ya revolusi. Artinya gini, setiap satu pemimpin tidak ideal digulingkan, kan melahirkan tragedi. Kayak Libya dulu, orang kecewa dengan pemimpin sebelumnya. Dikudeta Pak Gaddafi kan, Pak Gaddafi dikudeta, terus akhirnya Libya sampai gak berbentuk negara sampai sekarang. Artinya kalau nuruti ideal, malah sebuah negara itu gak punya pemimpin. Mendingan korupsi lah, bengak-bengok lah, sementing di pemimpin. Karena kalau digulingkan malah kelasnya tragedi apa? Tragedi. Mulai santri yang ono zaman akhir mondok untuk kafet khusyuk ini. Iku masalahnya arah borusin yang pondok. Iku malah ngegeng untuk dinti. Oh coba dina Imam Syafi'i umrah zamane. Paham? Jadi kamane nara mondok lu ngeri. Tapi nak mondok aja bayang lo ideal kok Imam Syafi'i, Imam Malik, bocah awal. Zaman akhir kok bayang ngono wis keliru. Tuh bapak elang bayang ngono iku yo luwih keliru. Wong luwih eling turunane sapa? Bapake dhewe ku bapake lho maca sesamae ra iso. Bareng anake ra hafid ngamuk. Yo dhewe latihan ngapal Al-Qur'an. Karena kula kepengin wali murid tau setor kula, ben ra nuntut anake nemen-nemen. Enggak tahu setor ngono iku. Wong 4 tahun kok rapal. Lah jenengan sudah tahun rapal. Aneh. Nak babi kok bela santri yakin bener. Oh nganti mati tapi lho nak babi. Padahal wali murid ya ora tau diri yo. Ngkarwan dekne ora iso maca kitab. Ya iya anak kula mun saged maca kitab to ora. Padahal mondok 7 tahun. Mun jenengan maca pesolatan. Mondok dhewe maca pesolatan Jibril ra iso anake kon maca muin apa gledet ta mukharokat to anak-anak. Ngono jenenge ra tau diri yo. Kalau nanti guyon tak kenang dengan guyon ilmiah. Kalau nanti sak ruangan, hanya beracara umum sak ruangan sampai desanya Pak Kures. Ada Habib Hussein, ada Habib Ali. Habib Hussein mertuanya Mbak Najwa. Ono Habib Ali banyak pisan-pisannya Pak Kures. Mau guyon tok pancen wis beracara guyon. Guyon paling menarik itu ada yang ajudan dulu teman akrabnya Gus Dur. Ketika Gus Dur presiden. Guyon tok Habib guyon. Mahathir Muhammad kan jadi PM itu umur 90 tahun. Singkat cerita ada seorang Malaysia diomongi mbek bapak. Anak ini ketika masih SMA, nak belajar yang benar biar kamu pinter nanti jadi Perdana Menteri Kak Mahathir Muhammad. Anak ini akhirnya kuliah S1 doktor sampai umur 30 tahun, 35 tahun dia sudah doktor. Bapaknya umur swida. Ternyata pas bapak umur swida Mahathir Muhammad jadi Perdana Menteri umur 90 tahun. 90 tahun Mahathir jadi Perdana Menteri lagi kan, kemarin kan Perdana Menteri tertua di dunia kan Mahathir. Makanya termasuk yang inspirasi Pak Ma'ruf Amin jabat itu orang yang lebih tua. Anaknya gentenan bapaknya itu Pak
belajar yang benar biar nanti kalau 90 tahun jadi PM Pak Mahathir. Apa ya manis. Karena masih mungkin kan? Bapak wis tidak tahu nulis watuk-watuk dikandani Pak. Kalau jadi orang tua belajar yang benar, biar pas tua banget jadi perdana menteri kayak Pak Mahathir. Berkodanya mangkel wis dokter, dokter nggak jadi perdana menteri. Akhirnya diamuk Bapak itu. Paham ya Bang? Bangga ya. Kadang-kadang wali murid itu dikandani, kak ngono mau target itu berlebihan. Itu tobat, wong ora usah ngono wis pokoke. Ya nak target yo oleh ambisi oleh tapi yo ngoco le. Ing zaman akhir anake karep yo mondok, yo lanyah, yo bener, yo saleh. Ya wis jirane Pak si mondok kono pokoke berlebihan. Tapi sing ngomong jo kowe, nek wis ngomong dosa salat. Aku kiai ini sing ngomong, lah macen berlebihan target. Aneh-aneh napa? Aneh-aneh. Masalah pemimpin ya padha. Wong pemimpin zaman akhir wong ora nabi kok ya pemimpin ya saleh ya sayang rakyat ora tau salah. Iku gawe syarat bupati ta syarat dadi nabi. Ayo takok. Paham? Aku penting pemimpin saleh ora tau salah peduli. Ya oke gawe syarat dadi bupati apa syarat dadi jadi bupati itu pokoknya asal umumnya uang oleh rasa berlebihan. Mulane nak kita di sana dia orang oleh dipecat asal salah orang anti kafir. Maksudnya itu terutama tadi ukurannya apa? Kalau dipecat malah terjadi praha. Ya terutama kayak cerita di Libya itu. Orang dulu kan ketika membayangkan golekan Saddam kan urusan selesai karena Saddam Hussein dianggap oleh musuhnya sangat biadab. Setelah digolengkan ternyata revolusi sampai sekarang Irak itu nggak berbentuk sebagai negara. Rata-rata kan gitu kan kepenggulingan pemimpin rata-rata Pak kayak jauh di Syria kan orang kecewa dengan Bashar Assad mau digulingkan. Bashar Assad nggak mau. Makanya kan Syria sampai sekarang kan nggak berbentuk negara saking kreditnya. Beda andai kan ya sudah seperti itulah gak usah dijelaskan panjang lebar walhasil mau kalau ini nerangno kenapa kita ahli-sunnah seperti ini illa bi kufrin fambidanna ahdahu fawaw yakfina adha wahdahu biwiri hada la yubahu sorfuhu wale sayu'zal in uzila wasfuhu. Jadi kalau ada salah-salah yang selain kafir, apalagi salah itu bisa dimaafkan atau salah itu lebih ringan ketimbang kalau ada revolusi chaos, maka kita harus menoleransi. Lani wahal dama ali ahli sunnah wal jamaah kama alih qaida yuktafaru fid dawam mala yuktafaru fil ibtida. Nah ini dari lebamun al-imamul wasyum khairun min fitnatin tadum. Imam sing lacut atau pemimpin sing yacut sing fasik luwih apik dibanding fitnah berkepanjangan. Elinge napa al-imamul wasyum khairun min fitnatin tadum. Bahwa imam fasik wis fasik-fasik sithik iku luwih gampang kita toleransi timbang nak digolengno jadi praha. Contoh paling gampang Syria sama Libya. Itu kayak apa orang merindukan pemimpin adil bareng digulingno sing fasik malah terjadi chaos. Chaos terus panjang. Sama alhamdulillah kita jadi ahli sunnah apa wal jamaah sing duwe paham apa al imamul husum khairun min fitnatin tadum. Ya maulah misalnya ke bojo cerewet ngene-ngene wae sabari wae. Luwih loro status duda wis tanandel. Kowe pegatan. Terus menapa pegatan dititeni lho mek rodo-rodo. Iki dhisik di bojo ayu cerewete dipegat. Sampeyan aku nang dikonokno. Kan terus ribet kan? Akhirnya wong terus trauma, mbek raimu trauma kok. Pemene pegatan pipindo ping 3 wong kan nggih padha wong wedok kok sering dipegat sing lanang. Wong liya ape ngawin kan yo mikir. Kabeh wong lanang ra kuat. Ya tapi nek kowe sabar, kan paling banter mau diujar-ujari tok. Tapi mutu-mutu kan gagal, di bojo duwe, anak kira 5. Padahal sering tukar anak dia anak, itulah istimewanya kami. Anak keren kan? Tukaran terus tapi anaknya wakai. Wan jos apa? Termasuk keajaiban dunia kan malah keren. Nah, paham ya? Jadi wong yang mikir sing luwih ekstrim. Ya bodoh, kau nanti ada Joko tua, asal untuk bojo asal itu. Ya ada untuk bojo asal itu. Timbang boleh ideal, akhirnya untuk sing ideal orang gelembek kue kan akhirnya ribet. Aku boleh bojo sing nasab, sing pinter, sing hafidah, sing qanaah, sing ayu. Ya orang ono, umpama orang gelembek kue kan. Ya akhirnya dia ya ada rabi asal itu. Kan terus gagah, payu ngawur. Ya cuma ayo resepsi mari wong dosa. Iya kan?
Oh, dhewe resepsi agar wong delok ngenyek, agar wong delok. Mari terus saudara, ini mari terus. Mari wong komen ya, Bang. Oh, man. Jadi seribet. Biasa wae rapi. Saya mati Rasa utang konco ya mati. Semua yang pun rokok ya mlebu, semua wae swarga ya swarga. Ini swarga malah lali konco, sakit widadari malah rapi konco. Nek dibocone dunya wae elek cerewet ning swarga widadari akeh malah lali konco. Yang rokok tambah lali.